Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, artinya hal ini penting teman-teman. Jangan pernah kita mengeluh kepada siapapun, evaluasi diri, adukan kepada Allah. Ya Allah, hari ini hamba sudah melakukan sebisa hamba ya Allah. Seandainya pun memang belum layak hamba untuk sukses, Engkau Maha Tahu ya Allah. Hamba pasrahkan segala sesuatunya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Besok ya kerja lagi, lakukan lagi. Besoknya ya kerja lagi, tanamkan dalam pikiran kita. Jika hari ini gagal, besok pasti dapat. Besok nanti can menang deh. Besok pasti dapat. Besok pasti itu dan itu sampai kapan? Sampai Allah benar-benar mengirimkan 3 partnernya untuk. Karena nggak ada rumus berhenti masalahnya. Betul. Rugi kita jika mau berhenti. Rugi kita jika mau berhenti. Kenapa? Karena Allah Maha tahu berapa langkah lagi kita akan sukses. Kita makan ngeblank. Tapi Allah tahu bagaimana jika beberapa langkah lagi kita sukses. Di sini kita berhenti. Rugi apa rugi? Rugi. Dan sejatinya orang yang menuju dalam peperangan itu tidak ada kata-kata selain kata yang buruk. Bedituna keterangan mengatakan orang menuju dalam peperangan munafik. Bedituna dari neraka jahanam diterangkan. Kan Allah bilang ancaman-ancaman unggul. Nah di bisnis ya. Tapi kan mbak ini bukan akidah, memang benar. Tetapi yang harus kita lihat adalah pekerjaan kita itu menyelamatkan jutaan umat, menyampaikan bersyiar kepada sesama. Betul. Nabi Nuh 80 tahun, Muhammad 800 tahun bersyiar. Hanya mendapati 800 tahun 80 jalma, 10 tahun hiji jalma. Orang mau profet 2 tahun menang raya masih kena ngeluh kumaha. Betul ya? Nah, kenapa hal ini harus kita lakukan? Alasannya kira-kira tahu nggak ada jawabannya? Siapa yang tahu kira-kira silakan acungkan. Kenapa hal ini harus kita lakukan? Silakan acungkan. Karena sejatinya kalimat tadi, apa yang kita lakukan hari ini niscaya akan terduplikasi. Jika kita melakukan kejelekan, ia terduplikasi keburukan. Jika kita melakukan kebaikan, niscaya mereka akan mengikuti. Jika mereka udah pintar, mitra-mitra kita, minimal 3 jagoan kita, 3 partner kita sudah bisa. Kita udah pensiun dini, nggak usah capek lagi, kan gitu. Sederhana. Atau bahasa Behdia nama, akan musuh saya. Lahirkan 3 orang minimal seperti saya, selesai. Betul? Lahirkan minimal 3 orang seperti saya, selesai. Hanya sebelum itu terjadi, pertanyakan kembali pada diri kita, apakah diri kita juga sudah pantas menjadi sosok seorang leader? Ini yang jadi permasalahan. Kita memaksa jadi pemimpin, tetapi kita belum siap, bahkan tidak mau mempersiapkan kepemimpinan kita. Ini yang bahaya. Jangan semata-mata atau bisnis kita itu hanya diukur dengan rupiah. Jika kita berpikir bisnis ini hanya dengan rupiah, gagal teman-teman. Percaya saya. Pesan saya tidak lain dan tidak bukan. Sukses apapun nanti, sekaya raya apapun kita nanti, ingat, sukses jangan pernah diukur dengan seberapa harta kekayaan yang kita dapat. Akan tetapi sukses wajib kita ukur seberapa hebat hidup saya bermanfaat bagi sesama. Itulah sukses yang hakiki, insya Allah. Ya. Jadi kita jangan berpikir semata-mata hanya uang tok rugi. Ya Allah ya kan. Ibarat pohon rindang, uang itu hanya 1 lembar dari pepohonan itu. Uang hanya dapat 1 daun dari pohon rindang tadi. Sedangkan yang Tria ini tawarkan bukan 1 daunnya, melainkan 1 pohonnya gejlek ke urang sadayana. Ketika kita paham, tahu ilmunya, merawat bentuk pohonnya, kira-kira akan terus rindang tidak? Rindang. Tapi ketika kita mendapati hanya daunnya, daun itu akan bisa habis kawan-kawan. Betul, akan bisa habis. Maka sangatlah pantas jika kita merasa kesulitan membahas ataupun menjalankan program ini. Kenapa? Ingat, kita akan diberikan kesuksesan yang sesungguhnya, bukan hanya semata-mata hanya karena uang. Ini yang luar biasa di program ini, yang makin hari saya semakin luar biasa merasakan keberadaan saya di program TRI Network ini. Bahkan saya sedikit menyesalkan kenapa mereka kok bisa pindah 1 kalimat ngajina teu tamhan. Ngajina teu hatam. Kenapa ya? Karena segala sesuatu, ingat, penjiwaan itu ada nih, menjiwai. Orang yang tidak mau menjiwai dimanapun dia akan kesrek. Akang ini jualan tahu, ningali batu jualan donat laris, ditinggalkan tahunnya ngadak-ngadak jualan donat. Betul? Beditnya tukang cilok. Harus bahaya.
Jadi kekomitmenan ini penting. Bahasa komitmen maksudnya adalah sesulit apapun, sesusah apapun, semenderita apapun, ingat, pantang kita untuk berhenti. Karena konsepnya jelas, manjada wajada. Jangan hanya karena kita diuji dengan kesulitan, lantas kita kabur begitu saja. Ibarat hari ini saya memberikan koin terhadap teman-teman. Anggap koin ini koin ya, anggap ya. Di atas koin ini ada kalimat gampang atau mudah, bisa dipahami ya. Di sebelahnya ada kalimat susah. Ketika kalimat dua ini diberikan kepada teman-teman, bagaimana cara menyikapi? Sederhana. Ini susah, ini gampang. Berarti di balik kesusahan ada di balik kemudahan ada Ketika susah datang kepada kita, lantas kita campakkan susah ini, berarti gampangnya milu kapi jente. Itu sederhananya. Karena kita nggak mungkin perjalanan hidup meraih sukses tanpa ada ujian di dalamnya. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Tidak ada jalan yang mudah meraih sesuatu hal yang indah. Itu tidak ada, teman-teman. Ya. Maka poin pertama ini tolong dicatat dengan baik. Ya. Catat dengan baik. Ya. Yang kedua, saya akan menjawab tadi, apa sih pembeda daripada bisnis kita yang reguler atau main di paket family atau bahasanya eksklusif tadi. Ya. Sangat sederhana. Kenapa? Karena di program kita sama-sama kita diberikan hak untuk mendapati sebuah nama yang namanya posisi pertama tim agency, betul? Ya. Yang kedua ada leader agency. Selanjutnya ada bronze agency. Selanjutnya ada silver agency. Oke, saya cut dulu sampai di posisi bronze agency. Kenapa? Ada sesuatu hal yang harus kita fokuskan di hal ini. Nah, pertanyaannya, kita fokus di konteks dasar yaitu tim agency, betul? Tim agency ini perusahaan mewajibkan terhadap kita ada hak dan kewajiban. Hak kita yaitu yang pertama posisi. Yang kedua inilah hak kita. Nah, kewajibannya berikan omset ke perusahaan. Nih. Antara hak dan kewajiban ini harus balance menurut paham perusahaan. Sederhana. Untuk bisa kita mendapati posisi tim agency, ya, maka gaji kita di angka kurang lebih 1,5 juta. Leader agency gaji kita kurang lebih di angka 3 juta. Bronze agency kurang lebih di angka 6 juta. Adapun omsetnya yang ditawarkan sama perusahaan ini 2.450 kali 3. Yang ini 4.9 kali 3. Bronze 15 kali 3. Nah, sekarang berpikir realitanya, apa pembeda antara hukum percepatan atau dengan hukum manual atau reguler? Sederhana. Contoh, ini ada kita. Ini ada teman kita, katakanlah teman kita. Kita dan teman kita sama-sama join di program 3i Network Central Asia Raya, betul? Hanya pembedanya, kita main di reguler, yaitu bermain di angka 500. Kita nih, orang pelit. Ya. Nah, sekarang teman kita ini, dia lebih bijak menyikapi sebuah kesempatan dan peluang. Maka, seorang teman kita ini mengambillah di paket elit. Paket keluarga elit. Artinya, teman kita ini 500 pribadinya, keluarganya 500, anak istrinya boleh siapapun 500. Dengan judul, di sini dia bermain di angka 2 juta. Bisa dipahami konsep pertama? Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita main reguler untuk sampai di posisi TA yang awal, betul? Berapa orang yang kita butuhkan? Mari kita lihat. Berarti ada teman kita si A, si B, si C. Ini 500. Ini 500. Ini 500. Paham ya? Yuk kita fokus dulu. Nah, dari sini melahirkan, katakanlah ada nih. Kan kontak main 3, betul? Betul apa betul? Betul. Ini seperti ini. Katakanlah di sini ada omset tambahan. Nih, berarti satu angka 500 ini katakanlah satu orang.
Berarti jika kita total dari satu titik ini ada berapa orang? Dari jalur ini? Berapa? 5 orang. Berarti di sini 5 orang, di sini 5 orang. Nah, 5 orang ini masing-masing 500, paham? Nah, 500, mohon maaf 5 orang ini kita kalikan omset pada dasarnya dia mengikuti program. Di angka 500, berarti 500 kali 5. Totalnya berapa? 2,5 juta. Berarti di sini pun 2,5. Di sini pun 2,5. Nih. Ketika muncul 2,5, maka si kita berhak atau tidak masuk di tim agensi? Wajib, mohon maaf berhak. Kenapa? Karena omset yang dibutuhkan hanya 2,45. Berarti dia lolos. Yang jadi pertanyaan, di sini ada berapa orang tadi? 5. Berarti berapa orang? 15 orang. Total yang dibutuhkan adalah 15 orang. Kita menyadari ongkos cina di bisnis ini mencari jelma hiji hese. Mencari satu orang pun susah. Kenapa kita milih yang susah? Sedangkan program percepatan kita main di angka 2 juta. Maka kita ketemu si A teman kita, B teman kita, C teman kita. A, B dan C sama-sama main di program elit. Betul? Berarti 2 juta ini kita tambahkan dengan omset keluarga kita. Ini pun sama, ini pun sama, ini pun sama. Totalnya adalah 2 juta tambah omset keluarga kita berapa? 500, total berapa? 2,5. Berarti di sini 2,5. 2,5. Sederhananya adalah mana lebih sulit menurut teman-teman melahirkan 15 orang atau 3 orang? 3 orang. 15. Ongkos kena hayang nu gampang, diberi nu gampang berat. Hayang nu sulit. Betul? Paham atau tidak? Sampai di sini. Kan kita sama-sama mengejar posisi. Betul ya? Yang mana omset itu nggak melihat siapa mereka. Yang terpenting ada omset di bawah tim kita. Paham? Nah, artinya di sini kita harus mengumpulkan massa sebanyak 15 orang. Di sini hanya membutuhkan berapa? 3 orang. Nangan 15 jeung nangan 3 hese mana? 15. Kenapa kita milih nu hese? Omah yang gampang. Betul ya? Nah, kembali lagi rata-rata berpikirnya iya, Pak, tapi hal ininya. Betul? Maka ketika kita masih berpikir hal ininya, berarti rasa sadar kita baru muncul. Tuh balik deh ke pola dasar. Zaman kiwari ngomong 2 juta untuk berbisnis hasil puluhan juta, masih mikir-mikir terlalu tuh cara berpikir kita. Terlalu. Jelma dagang cilok wae kurang lebih 3 juta modal. Tapi kan Mbak, 2 juta ini bukan hanya satu kali setiap bulan. Ya. Akan tetapi ingat, kita datang ke sini adalah konteks bisnis. Maka ketika hari ini kita join, wajib bulan depan ada 3 orang partner bisnis kita. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Ya tentunya kita lakukan konteks kerjaan kita. Sehari undang 10, insya Allah setiap hari kita minimal bisa bawa tamu minimal datang ke sini 1 orang. Berarti 30 orang yang datang ke sini, betul? 30 orang dipahamkan sama mentor leadernya, manyatai kilo nyangkol kasih kita. Betul? Nah, lamun ku pribadi mah bener, jago lamun closing. Dinu closing nanti hampura mau jadi naon. Gak akan jadi apa-apa. Rata-rata closing di tempat, kita datang ke mereka, mereka closing itu rata-rata jarang jadi pelaku. Kenapa? Karena dalam pola awalnya pun udah beda. Yang rata-rata menjadi pelaku bisnis rata-rata itu closingnya itu di pertemuan. Termasuk saya. Saya terlahir di program ini di pertemuan. Akhirnya non melesat, dalam arti melesat apa? Cara berpikirnya ingat, rumus sukses jangan diukur dari apa yang kita dapatkan, betul. Tetapi bagaimana kita bermanfaat bagi sesama umat, itu yang terpenting. Karena kaya pun kita hari ini, jika memang posisi kita belum pas untuk sombong kan itu nah. Tapi sekere-kerenya orang pilihan Allah, insya Allah akan bermanfaat bagi sesama. Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak bermanfaat bagi sesama, bukan orang yang kaya raya, betul? Sepakat ya, wajib sepakat ya kalimat.
Betul atau betul? Ah. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak bermanfaat bagi sesama, bukan orang yang kaya raya, bukan. Tetapi orang yang bermanfaat bagi sesamanya dan kaya raya itu lebih utama. Ya. Nah, tuh. Ini konteksnya. Jadi terjawab ya. Nah, maka kita jika memang mau main ini ya silakan. Cuman resikonya lebih berat. Kenapa? Ya 15 jalma. Lamun 15 jalma iya hiji jalma nanti beda RT berarti 15 RT. Betul. Tapi lamun misalnya ngumpul di luar tuh kudu ya Allah ya karena benar asal dari silaturahmi kata tanah menang di luar. Itu rumus dasar. Soal duplikasinya udah keren lah. Yang pasti ketika kita mendapati 3 orang, kita TA. 3-nya dapat 3, kita LA. 9-nya melahirkan 27, kita bron agency sudah selesai. Maka kesananya 8 bulan pasti kron. Kronnya pun bukan kron biasa, gajinya pun di angka rata-rata. Bisa dipahami? Oke. Nah, terjawab ya dengan kalimat ini ya. Maka ketika antum sudah memahami, kembali lagi ke konteks ini. Seberapa hebat antum menyadarkan diri kita. Jangan berpikir kita menyadarkan orang lain. Ketika kita sudah dipaparkan dengan konteks ini, modalnya hanya sadar dan butuh di awal, orangnya masih mikir-mikir, ya udah, kita ngomongin percepatan. Ingat duplikasi. Kira-kira setelah antum dipaparkan hal ini, masih keke di reguler atau ke dia? Hah? Udah selesai. Bapak, keke mau di sini atau di sini, Pak? Bisa di teman 2 juta. Di 2 juta Pak ya? Yes. Karena memang rumusnya sederhana. Jika kita mau pilih sulit, monggo. Hidup ini pilihan. Makna pilihan di sini Allah yang memilihkan buat kita, kita yang menjalani. Tetapi Allah Maha memberikan. Pasrah Allah manggar ke bangku maha. Jang ieu misalnya gampang behar, ieu copot. Rada lila beharan, ieu copot gitu gampang. Paham ya? Nah, maka wajib hukumnya kita upgrade. Akan semua upgrade. Des. Kau upgrade nih yang 2 juta. Di mana Pak Teng? Tanya ke saya di mana mah. Betul? Ini yang harus kita pahami. Paham ya? Dalam hal ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Saya kasih waktu 10 menit, 5 menit. Ini orang politik rata-rata kayak gitu. Ya. Maksudnya gimana? Orang yang cerdas akan memberikan jawaban dengan sebuah pertanyaan. Bapak tadi bertanya, betul? Sekarang saya balik nanya, Bapak bisa memahami ini datanya dari mana? Ya, dari belajar namanya. Oke, dari pertemuan atau dari pertemuan nah, atau belajar. maka bawa mereka ke pertemuan. Karena konteks dasarnya kita membawa, bukan kita yang menjelaskan. Di bisnis percepatan ini wajib hukumnya kita bawa, bukan kita menjelaskan, bukan soal kita sudah mampu atau belum mampu. Ingat, terjadinya duplikasi. Karena jika seorang abah datang ke Bapak misal, betul, dijelaskan tulisan, Bapak paham closing. Tetapi dalam closing Bapak tertanam dalam pikiran, oh siapa bisa ngabacot are aing. Nah rata-rata kan kayak gitu. Tapi ketika Bapak datang ke sini dengan membawa teman misal, si temannya kami pahamkan Bapak belajar. Hingga akhirnya ketika dia closing, si temannya akan berpikir, oh berarti bukan saya yang menjelaskan. Cukup saya datang ke sini dengan membawa, leader akan membantu, mitra tersebut join, saya dapat uang. Itu yang tertanam dalam pikirannya. Terus kapan masanya kita untuk bisa pentas di depan? Ini harus kita persiapkan. Ketika seorang kita minimal sudah dapat 3 partner, maka wajib hukumnya kita belajar dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena potensinya adalah A bahwa kita yang garap, B bahwa kita yang garap, C bahwa kita yang garap. Lain A bahwa plan, lain gitu, lain kan duplikasi gitu mah, betul. Tetapi seorang leader masih memberi kelegowoan. Ketika kita sudah mendapati 3, kewajiban kita bukan referensi lagi, tetapi konteks belah. Nih, kembali ke konteks dasar. Belajar untuk apa? Presentasi seutuhnya. Di rumah bisa jadi silakan. Dina kaca nu badag. Udah pakai coret-coret aja. Kita yang ngomong, dia yang nonton. Kita gak jadi masalah. Lakukan itu. Era tuh pakai kertas. Sampai kita benar-benar bisa menjiwai. Kenapa? Ingat, 3 orang ini ngadodoho. Tahu bahasa ngadodoho? Ngintip. Ya, ngintip kita. Maksudnya apa? 3 ini pasti akan melakukan apa yang kita lakukan. Dulu saya dapat 3.
hasil membawa, maka percaya dia akan membawa kemana? Ya ke kita. Karena tugas leader itu nanti bukan lagi mau coblak seperti itu, bukan. Jalurnya sudah lain. Kami hanya kontrolin bagaimana membentuk. Itulah yang disebut duplikasi. Walau ini sulit, bahkan pribadi saya pun belum lolos untuk membangun itu. Tetapi apa salahnya kita sama-sama mulai sekarang? Karena Istiqomah ini baru beberapa bulan, betul? Kita pelopor-pelopornya, ayo kita gencarkan. Ketika ketemu mentor angka 2 juta nggak kerasa, mereka keluar itu, ibarat kuda luar dari gedogan. Maksudnya gimana? Dia bisa menjual, bisa menggadai atau meminjam. Apapun bisa mereka lakukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan modal. Kenapa saya harus mengeluarkan ini? Sederhana. Mana lebih sulit kita mengeluarkan ini 1 kali sumber hidup atau kehilangan angka 6 juta setiap bulan? Mana lebih sulit? Mana lebih lebat? 6 juta setiap bulan. Betul? Kan kita mindsetnya benar hanya 1 kali sumber hidup. Sedangkan 6 juta ini ada potensi setiap bulan. Maka leader akan mempertanyakan mana lebih ridho hidup kita melepas 2 juta 1 kali atau kita kehilangan 6 juta setiap bulan. Orang gila pun akan mikir dulu untuk menjawab 2 juta sekali, benar? Tuh. Jadi nanti berbagai trik seorang leader itu akan membantu mitra-mitranya untuk dapat mitra-mitra barunya. Artinya apa? Teman-teman fokuslah dengan pekerjaan teman-teman, jangan pernah meragukan leader-leader Anda, itu yang benar. Betul? Jadi jangan buang keraguan dengan leader, percaya. Pak aja akan mati-matian bagaimana cara presentasi nanti. Gak mungkin, semua ini orang dapat kita sebenarnya presentasi, nggak mungkin. Betul tuh Pak Ajat? Jangan Pak Ajat, ketika bapak-bapak ada kesuksesan, ada potensi buat beliau. Lawang saya aja yang jelas-jelas bapak-bapak sukses semua, nggak ada potensi buat, kenapa saya semangat? Ingat rumus tadi yang saya sampaikan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak bermanfaat bagi sesama. Betul? Ayo kita berjuang bersama-sama. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu kapan seorang abah pantas untuk sukses dengan bergelimang harta. Saat ini Allah memberikan kesuksesan buat abah minimal dari ilmunya dulu. Lamun ilmu nggak mapan, nggak memahami dan sebagainya, minimalnya siapa mau diberi harta mau sombong. Kan Allah Maha Tahu. Betul? Ujung-ujung diberi harta, pangati can ayah, bahasanya kayak itu tadi, ayo tuh bisa ngomong kayak sukses, gitu jadi gitu. Kan bahaya nanti, akhirnya tuh barodo. Baru sama ngomong kafe. Bahaya. Betul? Ada plan Orewa. Sudah terjawab Pak ya? Alhamdulillah. Jadi konteksnya apa? Walaupun hari ini kita pintar sepintar apapun, buka dulu jubah kita. Lepaskan dulu pangarti kita. Bagaimana kita fokus membawa mereka dengan hukum Pareto. Ingat, hukum Pareto adalah 10 dapat 1. Lempar dadu 10 dapat 1. Jika hari ini kita belum bawa, niscaya kita belum mengundang 10 orang. Insya Allah hari ini saya mengundang kurang lebih ada 12 orang. Terbukti belum ada satu pun yang hadir. Jangan pikir abah kesini betah sesorangan, tetapnya berjuang. Tuh tinggal di dalam settingan. Murudo tadi sesuatu nah harap di mana tengah jogro fotokeun harap di ngakirimkeun. Masih kena tega nyebutkeun hampura mah teh sada dongkap. Geus ngajogro harap di mah ngajemput Proses. masih kena di setting gitu. Kan luar biasa, betul? Tuh. Paham ya? Ada pertanyaan, Bro? Ada? Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di poin inti malam ini. Teman-teman yang budiman, untuk bisa kita melahirkan 3 partner bisnis, maka diwajibkan sebuah kekomitmenan, perjanjian khusus antara kita dengan mereka. Agar apa? Agar mereka tahu kewajibannya dan kita tahu kewajiban kita sebagaimana kita sebagai leader pengawas bagi mereka. Karena selama ini mereka jalan dengan seenaknya, kita pun merasa canggung untuk menegur ke mereka, betul? Kan rata-rata gitu. Kenapa? Ayah kekuatan di perusahaan Mbak, IPO, Independent Business Owner. Bisnis kumaha saya we, kan gitu. Betul? Tetapi jika kita mau sukses wajib hukumnya. Bagi saya wajib. Maka Syawal ini wajib mulai ditegaskan. Nah, diantaranya izin Pak Haji minta sembah. Mana? Yang itu perjanjian. Nah, ini saya sudah merilis ya dengan sangat luar biasa. Di dalam penjelasan ini nanti endingnya adalah ada tanda tangan kita calon kandidat. Kandidat itu adalah calon partner bisnis kita. Bisa dipahami? Ya. Ada juga di sini tanda tangan leader pengawas. Leader pengawas itu diantaranya
ketika kita dapat 3, maka kita leader pengawal, inilah kandidatnya. Paham? Nah, di sini juga ada tanda tangan jajaran leader komite. Maka di atas kita itu siapa? Disitulah. Berarti di sini kita melibatkan 3 sosok manusia. Apa isinya? Silakan bro, boleh ke depan. Silakan ke depan. Baca 3 kali berulang-ulang. Silakan baca sesuai apa silakan untuk membaca. Bisa baca kan? Iya, baca semua. Ya. Jangan duduk, berdiri. Pakai nawar segala. Oh, bukan. Lebisan itu lebisan itu syarat menjadi Tolong kandidat. kupingkan, ya. Bismillah, silakan. Syarat menjadi kandidat partner bisnis berkah adalah sebagai berikut. Satu, wajib menjalankan konsep 151 setiap hari dengan menggunakan alat bantu brosur. Dan dalam satu hari wajib minimal mendapatkan nomor HP calon mitra atau nasabah. 2. Wajib setor setiap hari dengan melakukan konsep 121 bersama calon mitra. Yang ketiga, setiap kita melakukan aktivitas harian, baik itu melakukan konsep 151 atau melakukan konsep 121, maka wajib di-share di grup WhatsApp dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk saling mensupport dan memotivasi anggota grup tersebut. 3. Hal di atas diwajibkan bagi setiap kita untuk dilakukan sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang wajib dipenuhi. Hal ini akan menjadi tolak ukur bagi seorang leader pengawas yang akan selalu mengarahkan dan memantau kita agar setiap kita dapat membuktikan keseriusan dalam berjuang demi mewujudkan target di tahap awal, yaitu terlahirnya 3 partner bisnis. Setelah kita memiliki 3 partner bisnis, maka tugas kita adalah bantu, bina, dan arahkan sehingga terjadi duplikasi sempurna dan berkeseimbangan Berkesinambungan ya. Oh iya. Berkesinambungan, atau dengan kata lain, setiap kita akan menjadi leader pengawas bagi 3 partner bisnisnya. Sebagaimana saat kita diawasi oleh sosok seorang leader pengawas yang sudah memilih dan menyepakati dan menjadi sosok seorang kita menjadi salah satu dari partner bisnisnya. Dan bagi calon kandidat partner bisnis yang melanggar arahan di atas, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebanyak 4 kali dalam 1 bulan, maka leader pengawas berhak penuh untuk menggantikan dengan kandidat yang terpilih lainnya. Dan leader pengawas diwajibkan mengeluarkan kita dari grup WhatsApp tersebut. Yang tersebutnya, tersebut. Semua itu diharuskan atas dasar bentuk komitmen bersama demi tercapainya kesuksesan berjamaah. Maka hal ini wajib dilakukan agar terlahir sosok pejuang tangguh yang memiliki karakter integritas. Janji setia ini mulai diberlakukan sejak calon kandidat partner bisnis bergabung atau join hingga waktu 30 hari ke depan, dengan harapan dalam 30 hari kerja dapat terlahir 3 partner bisnis dan 27 nasabah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian syarat surat janji setia ini dibuat dengan penuh pertimbangan dan diberitahukan bagi setiap kita yang mau bersungguh-sungguh untuk dapat meraih kesuksesan berjamaah di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan saya siap, baca itu. Baca. Dan saya siap dengan sepenuh hati untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dengan didasari rasa sadar dan butuh, dengan tidak merasakan keterpaksaan sedikit pun. Dan saya siap untuk diberikan arahan oleh leader pengawas saya selama arahan tersebut dalam koordinasi acuan sistem dan demi kemajuan juga kesuksesan bersama. Saya juga siap menerima sanksi sesuatu aturan apabila saya melanggar kesepakatan kontrak kerja ini. Dan saya sangat memahami hal ini wajib disepakati demi terjadinya kedisiplinan dalam membangun leadership yang berkarakter
integritas. Tertanda calon kandidat partner bisnis, tertanda leader pengawas, tertanda calon berkah gitu. Oke, siap. Ya, sudah terima kasih ya. Barakallah. Beri aplaus untuk teman-teman. Di keterangan ini adalah janji setia kita untuk dapat berpartner bisnis dengan kita secara bersungguh-sungguh. Artinya apa? Contoh, misalnya Bapak hari ini bawa teman, betul? Nah, setelah kami pahamkan, katakanlah dia closing, maka kewajiban ini datang dari Bapak ke dia. Tadi setelah dipaparkan sama mentor kita bahwasanya di program bisnis ini hanya membutuhkan 3 orang 4, betul ya? Nah, maka izinkan saya bertanya kepada antum, apakah antum mau menjadi salah satu 3 di antara partner saya atau belum siap? Jika memang siap, silakan. Dia suruh baca dulu 3 kali berulang-ulang. Jika lila barusan ya, baca kailanya. Nah, 3 kali berulang-ulang. Setelah dia menyikapi, menyadari dan sebagainya, dengan mengucap kalimat siap, tanda tangan. Akangnya tanda tangan, kandidatnya tanda tangan, cari upline di atas kita sebagai LC kita. Melibatkan mereka juga. Artinya apa? Hal ini akan mengikat koordinasi kekuatan bisnis kita dengan mereka. Kenapa? Si A, akibat akang tadi, dia siap untuk ditegur, untuk diingatkan, untuk apa? Tidak ada bahasa baper. Paham ya? Dan ini hanya dibutuhkan waktu selama 30 hari. Maksudnya antum join hari ini dengan konteks ini 30 hari. Dengan harapan lahirnya 3 partner bisnis dan 27 nasabah. Artinya berkat tidak mengajarkan, Miracle Support System tidak mengajarkan bahwasanya setelah dapat 3 selesai. Tidak, monggo nasabah sebanyak mungkin menjadi masalah. Ingat konsep dasar, bagaimana agar hidup kita bermanfaat bagi jutaan umat. Tetapi dari sekian banyak, pegang 3 sebagai kandidat bisnis. Paham? Paham? Ya. Paham? Oh. Nah, sekarang tinggal kita memilih 3 orang di sini reguler atau percepatan kah pakai pemilih elit kah? Jika kita elit, kurang mah butuh nutilu teh anu partner bisnis sama-sama Elit. Kan bae nu join hiji tahu ditolak dari segi urang. Betul? Cuma prioritas kepada yang 3. Konteks dasarnya, ketika saya ada 3, saya harus ada. Bisa dipahami? Ya. Maka kita yang terus akan mulibak seri. Jadi mau capek, akan cukup katiluan nge-share teh, bro, dan selesai. Dia yang 3-nya ada terus kebersinambungan. Betul? Lainnya mah digunukeun dina grup, nu ngomen teh eta deui. Padahal na grup teh loba. Bener? No we hungkul ari hayang sukses. Maka terwajib di sini, wajib hukumnya contoh. Kita lagi melakukan 151 dengan bahasa bahasa di sini menggunakan brosur, betul? Nah, ketika kita udah selesai, tukeran nomor, pegang brosurnya sama si beliau, sama orangnya, arahkan. Bu, Pak, tolong tangannya kayak gini buat saya setor perusahaan. Itu bahasanya. Akhirnya orang memegang brosur, dia tanda foto seperti ini. Kita siapin foto, kirim ke grup itu tujuannya. Untuk apa? Untuk memotivasi karena di grup eta teh entong molor wae. Paham ya? Minimal, si orang eta kerja, si bu eta kan termotivasi. Akhirnya hareudang. Nah, orang yang sudah kita 151 besoknya di follow up. Dengan tujuan apa bahasanya? Pak, saya orang yang memberikan brosur kemarin. Mohon maaf Pak, hari ini alhamdulillah tadi setelah saya bertemu dengan Bapak, ternyata mentor saya siap Pak membantu untuk menerangkan. Maksudnya adalah saya memberitahu kepada Bapak bagaimana jika hari ini kita ke rumah beliau. Bismillah Pak, saya siap untuk menjemput. Nah, akhirnya orang yang kemarin dibawa ke sini, yaitu konteks 121. Karena 151 itu konteks pertemuan antara kita dan dia, cik si Roma tema kan nakudanya pertemuan. Itu kedua kesado orang mah. Nah, konteks yang kedua 121 pertemukan. Artinya pertemukan si tersebut dengan leadernya. Kembali leadernya kita beberapa kita capek. Orang mah penting sikap jaga. Jangan kita membawa calon mitra, orang sibuknya nyawa handphone. Mentor ke gogorowo kan orang hari-hari ngobrol jeung nu lain.
Ingat, mentor atau leader kita itu sifatnya membantu, bukan pembantu. Betul? Karena sikap bapak ibu jika membawa calon mitra seperti itu, berarti kan buruk. Ingat, rumus duplikasi. Itu kata duplikasi. Mainnya mawa ka dieu, geus mawa teh asa geus panghebat we mentor. Mentor kagak boraka teh didenge. Nyonyok closing panggiruna. Itu bukan ya Allah ya kali itu contoh yang kurang baik teman-teman. Contoh yang kurang baik. Bisa dipahami dengan kalimat ini? Pak Ajat hari ini ABC-nya siapa? Ya. Hah? ABC-nya ada nggak di sini hari ini? Ada nggak? Ini AB, AB siapa? Pak Haji. Terus? Ini satu jalur nih. Ya, B-nya diantaranya siapa? Pak Yadi, Pak dan Yusuf. Oke. Nah, artinya nanti Pak Ajat itu berhak mempertanyakan, pilih di antara mereka. Tetapi arahan berkah maksudnya ABC ini wajib referensi pribadi. Tetapi jika teman-teman mau nggak menggunakan konsep yang terakhir ini nggak jadi masalah. Tetapi berkah itu wajib yang referensi pribadi. Kenapa harus referensi pribadi? Karena jika upline nyimpen di bawah kita, katakanlah betul, kurang di aku, kan dia kita buka upline. Dan siapa yang pelaku beren? Baik di aku kurang. Ya. Giliran di pertemuan teh, ya jagoan aing asa jadi jagoan asa diperebutkan benar. Nah, itu bahaya. Wajib. Ketika referensi kita hari ini down, belum lagi melakukan atau lagi lemes, maka ingat harus giru mencari penggantinya. Kenapa? Sejatinya bisnis kita ini kan kelemahannya saat ini dengnek sabelah betul? Karena kita terlalu santai. Nyaho jagoan orang belah di teh lungse, milu lungse. Harusnya kira-kira lahirkan kembali siapapun bagaimana. Wajib referensi pribadi. Jangan sibuk membantu mereka. Jangan terlalu sibuk membantu mereka selama kita belum mendapatkan penggantinya. Betul? Jadi orang perlu boga hareudang. Sejatinya seperti inilah. Sakuat-kuatna bapak aja sekarang menduda anggar kerenangan, bener tuh? Pasti. Gitu. Kadinya sih. Benar. Ya. Nah, jangan terlalu tenang kita. Anak luar biasa jalan. B-nya alhamdulillah luar biasa jalan. Tapi kelemahan kita tahu dicek. Jangan lantas kita turun ke bawah untuk memotivasi itu. Gak perlu. Kenapa? Karena mereka punya upline-nya kok. Mereka punya leader-leadernya masing-masing kok. Kita lahirkan kembali arah bantu bina. Dengan apa menjualnya sederhana? Alhamdulillah saya sudah membangun 2 kaki begitu besar. Antum hari ini saya bina arahkan dengan maksimal. Jika saya mampu membantu 2 menjadi besar, pasti saya mampu membantu. Keren nggak kira-kira? Sudah selesai. Kita prioritaskan 100%. B persen lah. Fokus di C. Itu yang bagus. Ditambah lagi mitra baru jagoan kita melahirkan. Ditambah memang omset yang ada. Keren nggak kira-kira? Keren. Jadi kita harus tahu ilmunya. Dari mana? Dari belajar. Belajar tahu ilmu. Malam ini alhamdulillah terakhir kita ketemu di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan ini semoga ini menjadi keberkahan buat kita bersama. Amin. Dan mari kita sepakati teman-teman, kita lakukan hal ini. Ini konten alhamdulillah sudah saya rilis sedemikian rupa, berulang-ulang, dan alhamdulillah bahkan untuk menyampaikan konten ini semalam alhamdulillah saya dan Bapak Haji waktu bukan di Ciawi, di Caringin ya, untuk mengundang beliau upload buat Bapak Uwu ya, beliau dari Tasikmalaya, yang mana malam ini wajib hadir untuk apa? Menyaksikan kejadian ini. Karena bagi saya tidak ada ilmu yang murah, tidak ada, semuanya ilmu luar biasa. Jika luar biasanya ilmu ini dan kita melakukan, mohon maaf, setumpul-tumpulnya golok jika kita asah tajam atau tajam. Cuman terkadang kita lupa, tugas kita membeningkan golok, menajamkan golok. Tetapi golok yang kita berikan itu golok ya karatan, ya tumpul. Malangnya lagi kita baru 1-2 kali mengasah hayang golok ya herang. Betul? Ya mustahil, maka butuh pengulangan. Lain pengulangan. Ya. Maksudnya gimana Pak? Sederhana. Kita hari ini datang dengan konsep menyisihkan menabung, yang mana karakter kita pada umumnya itu kan nganjuk, ngahutang, betul? Berarti kita bertolak belakang. Artinya
Artinya apa? Kita disuguhi besi yang berkarat, tetapi tugas kita itu menajamkan ia, ya membeningkan ia, mengasah ia. Kira-kira besi berkarat untuk dijadikan tajam menjadi bening, pekerjaan yang sulit atau rumit? Kenapa kita berpikir gampang? Ngajak sekali ditolak, oh hesel. Coba ingat redaksi kita. Sudah sehebat apa kita memahami sistem ini? Jika kita udah menjiwai kalimat jiwa, ingat, jika kita sudah menjiwai, ditolak pun kita, wallahi kita akan tersenyum. Kenapa? Dasarnya sudah jelas, ada kesadaran dan kebutuhan. Butuh untuk apa? Butuh saya sukses. Butuh untuk apa? Butuh saya menyelamatkan. Baginda Rasulullah SAW ketika masanya didatangin malaikat Jibril. Ya Muhammad, jika engkau kehendaki akan aku binasakan manusia ini hari ini. Apa sabda Rasulullah? Jangan ya Jibril. Kenapa Muhammad? Beliau belum paham? Beliau belum tahu. Bagaimana jika sampai beliau meninggal, belum tahu juga mungkin anaknya. Selalu dengan senyuman baginda Rasul itu. Bagaimana jika anaknya juga belum tahu? Mungkin cucunya. Bagaimana jika cucunya belum tahu? Mungkin kesananya dan kesananya yang akan mengikuti ajaran-ajaran kami, kata baginda Rasul. Artinya apa? Dalam hal ini pembelajaran yang boleh kita petik adalah jangan pernah kita putus asa hanya karena 1-2 kali kita menyampaikan. Kita mau menyampaikan program umroh pernah yang asalan golok tuh. Rasul mah yang nggak disebut gila mah. Dia asongan golok teh mah. Siram air Disiram kotoran. teh mah, dituti dia paribasan aku mah. Kita mah alhamdulillah assalamualaikum masih dijawab waalaikumsalam. Mangga Pak Haji cali betul? Kopi. Udah cari teh kopi menang, rokok menang. Pilihan mana? Katakanlah dia menolak, masih ada segi baiknya. Rasul ditolak ku golok. Terus digelokan mah ya Allah ya kan. Pertanyaannya, apakah Rasul berhenti? Tidak. Apa kalimat yang tidak membuat Rasul berhenti? Saat itu pamannya mengatakan, ya Muhammad, hidupmu terancam nak. Apakah tidak baiknya kau udahi saja pekerjaanmu? Apa sabda baginda Rasul? Jika Allah menyimpan matahari di kananku, rembulan di tangan kiriku, demi Allah saya tidak akan pernah berhenti selama itu perintah Allah. Pertanyaannya, bersiar kebaikan perintah Allah bukan? Nah, itu orang ting. Betul. Hajar. Lalu ditenggelamnya maksud bahasa hajar di sini adalah semangat nggak boleh putus. Ingat hari ini menolak, insya Allah be. Besoknya menolak, insya Allah be. Yang terpenting kita jangan memberikan pola-pola yang membuat dia jenuh. Silaturahim terus jalani, ya. Dan ingat jangan fokus kepada satu orang. Dalam satu hari minimal ada target 10 orang. Boleh fokus dulu? Ya. Dalam satu hari minimal kita dapati 10 target. Jika satu target ini kita temui setengah jam, berarti dalam satu hari kita membutuhkan untuk 10 orang ini berapa jam? 5 jam, betul. Apakah rugi? Tidak rugi sebenarnya. Kenapa? Ingat Quran itu 200 juta. 200 juta untuk mengerjakannya hanya 5 jam satu hari. Untuk UMR saja mohon maaf. Kita 8 jam lebih terkadang, betul. Kita nggak pernah nolak. Kita rajin. Bahkan mohon maaf kita lagi gira-giru anak cerita ditinggalkan tuh anak. Hujan rincik-rincik berangkat ke kita. Raga agak emplu, berangkat nggak kita? Berangkat. Nah, di bisnis 200 juta ditawarkan terhadap kita. Nah, berhari-hari sih orang India, hari-hari. Polisi India. Betul ya? Ketika teman-teman sudah memiliki 3 partner yang sudah tanda tangan di kolom ini, teman-teman, pesan saya, kita juga harus mengkaji apa tugas dan tanggung jawab kita. Jangan sampai kita lalai. Ingat, 3 orang partner kita itu menyimpan di pundak kita beban dan tanggung jawab. Mereka harus wajib kita sukseskan. Ingat, ketika mereka join, bukan lantas 50 ribunya yang ada di pikiran kita, tetapi bagaimana cara mereka sukses, itulah tanggung jawab kita. Kita gak usah lagi kita pikirkan karena ada upline, ada leader kita yang memikirkan. Kita fokus ke bawah.
bantu bina arahkan, kasih motivasi apa ke bawah, masalah kasih ke atas. Paham? Jangan kita mengeluh ke online. Len kali gerak len. Kenapa plan? Saya prospek len. Doa teman-teman ngawanyeng wae. Join itu kalau penyarekan ke aing gerak. Kadon len ngomong gitu kira-kira termotivasi mah. Betul. Masalah itu lempar ke atas. Kemana? Ke upline. Karena sejatinya upline tempat menampung sampah, downline kita tempat menampung ilmiah. Jadi jangan sesekali kita menyampaikan kesusahan kita. Beri beteng ge lapar ge da moal apal dia downline mah bener. Gua saya motivasi semangat bla bla bla. Kekerebekan ada kerebekan cacingan enggak susah gitu. Tanya bukan lapar. Tensin. Harga. Lalu diberes. Yakin. Betul ya? Iya, Pak. Nah, ketika kita datang ke upline, hampur upline, naon? Oh tadi saya provoka peributnya, sanggup tuh naon-naon ke upline mah. Artinya kita datang ke orang tua, minta sanggup katakan pantes, dah mau ngawibirang lu jadi upline ge. Tapi jika kita ke downline mau ngawibirang kan orang mau ngawibirang pribadi. Paham? Itu teman-teman yang budiman. Jadi dengan kalimat ini malam ini semoga kita menyepakati. Siapa-siapa yang sepakat silakan nanti hubungin Pak Ajat. Bila perlu Pak Ajat malam ini juga tackle. Sebelum bulan puasa ini meninggalkan kita bersama, kita mengambil berkah daripada bulan suci Ramadan. Nah sejatinya saya ingin mewakili sosok seorang Bapak Haji Agus Ridwan kepada partner bisnisnya yang jauh-jauh datang dari Tasikmalaya. Walaupun beliau lagi nanggep tur, itu menurut keterangan nggak boleh ya. Karena ketika kita berbicara atau diskusi nanggep tur, itu ada iblis atau setan itu menyertai kita dan kita membaur itu. Sejatinya ketika apapun dilakukan itu, rasanya itu akan ngeblok. Tetapi semoga dengan PPL ini semuanya musnah hilang, amin. Buruk-buruknya yang baiknya nambah melekat. Nah, Leader UU, saya mewakili Bapak Haji Agus Ridwan Sobari. Dengan adanya hal ini, kita dituntut hari ini 30 hari ke depan. Jika kita siap melakukan seutuhnya, melakukan on system dan on time, maka angka jangan bron. Crown agency bukan hal yang sulit. Crown diciptakan sudah ada yang membuktikan belum? Berarti tidak sulit. Kenapa kita belum bron aja? Berarti ada kesulitan pada diri kita. Jika memang kesulitan ada pada diri kita, kita pertahankan, bakal brown mal, bakal crown mal, boro-boro. Kita ikuti saja orang-orang yang sudah crown. Orang-orang yang sudah crown rata-rata berpaku on system on time. Setiap masa, setiap waktu sampaikan tentang program ini apa susahnya. Jangan tanamkan hasil di pikiran kita. Nah, sejatinya Leader UU tadi sudah dibacakan di sini. Ada kekomitmenan, pertanyaannya sederhana. Apakah Leader UU siap menjadi kandidat daripada sosok leader pengawas? Siap. Siap atau cengeng-cengeng? Siap. Siap? Yakin siap? Siap. Bismillah. Silakan jabat tangan Pak Haji Agus. Ijab kabul. Ya, ijab kabul, katakan saya siap. Nah, ini nih. Ya. Nih, kalimatnya ini sumpah janjinya, silakan baca. Yang keras nggak apa-apa. Dan saya siap dengan sepenuh hati untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dengan didasari rasa sadar dan butuh, dengan tidak Stop dulu. Kamera.